Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Srofi. Di sini saya akan menyampaikan materi Cisco Networking Academy pada modul 7, yaitu DHCP versi 4. Yang pertama yaitu server dan klien dari DHCP versi 4. Sebelumnya pengertian dari DHCP versi 4 ini adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, eh, yaitu protokol yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pemberian alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan kepada perangkat atau klien di dalam sebuah jaringan. Di HCP versi 4 ini bertugas untuk memberikan alamat IP versi 4 dan menginformasikan jaringan pada perangkat ke dalam satu jaringan. Di HCP versi 4 ini dedikasi untuk jaringan yang lebih besar seperti server DHCP versi 4 yang terpisah. Server ini dirancang agar scalable dan mudah dikelola. Lalu juga untuk menangani banyak klien secara bersamaan. Selanjutnya yaitu operasi dari DHCP versi 4. DHCP versi 4 sendiri ini beroperasi menggunakan model klien dan server, di mana klien mengirimkan permintaan ke server. Nah, DHCP versi 4 ini em, ke server untuk mendapatkan alamat IP versi 4. Ketika ketika klien meminta alamat IP kepada server, DHCP akan memberikan alamat tersebut melalui proses eh, atau lessing atau eh, menyewakan atau memberikan kepada klien. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan list atau sewaan atau leasing dari server, dari klien kepada server. Nah, di sini terdapat 4. Iya. Hmm. Nah, di sini terdapat 4 langkah untuk mendapatkan list. Yang pertama yaitu DHCP discover. Yang kedua yaitu DHCP offer, dan yang ketiga DHCP request, dan yang terakhir yaitu DHCP acknowledgement. Untuk DHCP discover ini, klien meminta kepada server melalui broadcast. Lalu yang kedua, DHCP offer ini langkah-langkah ini setelah server menerima permintaan dari klien, server akan memberikan
server akan merespons permintaan dari klien. Lobet, lobet. Lalu yang ketiga, DHCP request. Setelah menerima pesan DHCP offer, klien akan eh, memilih satu tawaran dan merespon dengan mengirimkan DHCP request. Berikut adalah simulasinya. Selanjutnya yaitu DHCP acknowledgement. Setelah menerima pesan request dari klien, server yang dituju akan memverifikasi informasi leasing atau sewa. Dan berikut adalah simulasinya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk memperbaharui list atau leasing atau sewa atau pemberian alamat IP. Nah, di sini DHCP versi 4 klien ini meminta dengan format DHCP request kepada server. Kemudian server merespons klien dengan mengirimkan DHCP pack atau permintaan diterima dengan keterangan your request is acknowledged. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anissa Dita Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, untuk studi teknologi referensi internet. Kelas 3B, NPM 2375834. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh kawan saya mengenai DSP konsep ya. Lalu saya kebagian untuk menjelaskan di 7.2 konfigurasi Cisco iOS DHCP versi 4 server. Langsung saja ke ini. Sekarang kita memiliki dasar ya, dasar atau cara kerjanya DHCP versi 4 ini, dan bagaimana cara mempermudah kerjaan kita. Lalu jika kita memiliki server dan cukup kesempatan terpisah, topik ini akan menunjukkan kepada Anda cara mengkonfigurasi router supaya untuk bertindak sebagai server DHCP versi 4. Router Cisco menjalankan perangkat lunak Cisco iOS dapat dikonfigurasi untuk bertindak sebagai server DHCP versi 4 server, menetapkan dan mengelola alamat IP bertempat dari kumpulan alamat yang ditemukan dalam router ke klien. Ini ada sebuah topologi di mana ada server. Ada server itu di 11.5, lalu IP di
Perubahan data di 00/1 ini dia di 11.0. Lalu yang di sebelah kiri ini di 0/0/0 mempunyai IP 10. Soketnya sama /24. Misalnya ke step konfigurasi Cisco IOS DHCP Simple Server. Pertama ini router yang berfungsi sebagai server menetapkan semua alamat IPv4 dalam kumpulan alamat, kecuali jika dikonfigurasi untuk mengecualikan alamat tertentu. Biasanya beberapa alamat IPv4 ini ditetapkan ke perangkat jaringan yang dimasukkan penetapan alamat statis. Oleh itu, penetapan alamat statis ini, oleh karena itu, alamat bersimpan ini tidak boleh ditetapkan ke perangkat lain, serta perubahan untuk mengatur dan alamat bersimpan. Jadi, dia tidak boleh ditetapkan di perangkat lain yang khusus alamat bersimpan ini. PDCP exit address, lalu address. Jadi, satu alamat ini dapat dikecualikan dengan menentukan alamat dan alamat rendah dan alamat tinggi dari rentang tersebut. Alamat yang dikecualikan ini harusnya alamat yang ditetapkan ke router, server, printer, dan perangkat lain. Karena secara manual, dikonfigurasi secara manual, dan kita juga dapat memasukkan perintah beberapa kali. Lalu step 2 ini tentuin nama ya, tentuin nama. Ini contohnya ya. Di dalam config ini kita langsung saja IP DHCP full name. Masih lama ini perintahnya. Lalu mengkonfigurasi fullnya DHCP. Ini tabelnya ya. Ini tabel memberi router address, domain, hari, lalu yang ini bukan router atau gateway. Ini menentukan DNS server, yang menentukan domain name-nya, lalu menentukan berapa lama ya menggunakan DHCP. Ini menentukan server NetBIOS. Sini ada catatan, Microsoft menyarankan untuk tidak menerapkan Wins. Nah, sebaliknya konfigurasi DNS untuk resolve name-nya Windows dan nonaktifkan Wins. Lalu yang ketiga ini ada untuk mengonfigurasi, contoh konfigurasi ya. Ini sama seperti sebelumnya, topologinya. Ini yang pertama dia DHCP exclude ya. Exclude, addressnya, alamatnya ya. Dari 10.1 jadi daerah sini di 005 sampai ke 10.9 itu DHCP exclude.
Lalu IP DHCP exclude address 192.168.10.254, dia IP LAN port 1 networknya dari 10.0 sampai apa, networknya ya. Network plus subnetnya /24 yaitu 255 255 255 PTN. Ini default routernya 10.1 ya, gateway default router. DNS servernya di 1115 nih DNS server. Lalu domain name-nya di sini example.com. Nah ini contoh ya. UN. Lalu verifikasi komen. Perintah verifikasi. Di sini ada tabel ya, memberikan untuk memverifikasi bahwa server BIOS DHCP beroperasi. Jadi dia untuk mengecek nih, so running config, section DHCP, lalu show IP DHCP binding. Kalau yang ini untuk menampilkan DHCP versi 4 yang dikonfigurasi pada router. Lalu IP DHCP binding ini untuk menampilkan daftar semua pengikat alamat IP versi 4 ke MAC address yang disediakan oleh layanan DHCP versi 4. Lalu show IP DHCP server status ini untuk menampilkan informasi jumlah mengenai jumlah pesan DHCP versi 4 yang telah dikirim dan diterima. Lanjut ke 72.5. Ini untuk cara berfungsi ya, cara mengoperasikan apa operasional. Nah, pertama untuk topologi ini ditunjukkan pada gambar dalam ini R1 ya. R1 ini sebuah server, DHCP server. PC1 belum dinyalakan dan oleh karena itu tidak memiliki IP. Nah, ini ada verifikasi dari DHCP sempat konfigurasi, configuration seperti yang kita tunjukkan dalam contoh, corongin config. Nah, dia akan munculnya seperti ini. Slotnya dari 10.1 sampai 10.9 ya. Addressnya sampai 254 network. Nom, gateway ya, default router gateway. Server ini bindings. Ini tadi perintah-perintah yang dalam tabel ya, ini dia buat ngeceknya. Tampilannya akan seperti ini ketika dicek langsung di router ya, di router 1 itu menjadi TCP server ya. Yang jalan, itu TCP status, tampilannya akan seperti ini dan vertikal, server.com, gateway 10.10, gateway 10.1, dan server ini 11.5, langsung ke sintak durasi DHCP versi 4. Kita membuat ya, langsung kita ketik tapi itu saja jadi kita exclude ya dari 1 sampai 9 ya.
Udah itu, kan subnet 11.24 ya. Jadi 25 menit yang lalu kita membahas itu. Lalu router, yes, server, ini dan server bukan 11.5 lagi ya, melainkan 11.6. Berhasil ke disable ya. Cara mematikan atau menonaktifkan server sysbios. Langsung saja di no service DCP, service DCP. Ini 72.8 ini DCP relay ya. Dalam jaringan ini, hierarki yang kompleks, server perusahaan biasanya terletak di pusat. Server-server ini akan menyediakan layanan DHCP, DNS, FTP, dan FTP ya untuk jaringan tersebut. Klien jaringan biasanya tidak berada di subnet yang sama dengan server-server tersebut. Klien jaringan biasanya tidak berada di subnet yang sama dengan server tersebut untuk menemukan server dan diterima layanan klien sering kali menggunakan siaran, jadi menggunakan broadcast. Dengan broadcast, di sini dalam skenario ini admin jaringan yang mencoba memperbarui informasi pengalamatan IPv4 untuk versi 1, lalu step kamu untuk melihat output perintah atau rekomendasi dan request. Lalu konfig rilis ini, jadi PC1 ini adalah admin komputer ya, untuk komputer Windows. Admin teknik jaringan ini merilis semua informasi pengalamatan IPv4 terkini menggunakan perintah ini config rilis.
Ini tampilannya. Yo, IP helper ya, udah membantu. Ya, IP helper ini IP-nya. So, interface. Untuk melihat IP berapa aja yang dibuat tadi ya. Oke. 10.1 config all. Kemudian ini 22.9 ini other service broadcast relay. Jadi DHCP4 ini bukan satu-satu layanan yang dapat dikonfigurasikan untuk diteruskan oleh router. Secara default, hmm, IP helper yang tadi meneruskan 8 layanan DHCP. Sini port 37 itu untuk waktu, port 49 untuk takat ya. Terus port 53 untuk DNS, port 67 buat DHCP server, port 8 untuk klien, port 9 untuk IPF TV, port 137 buat media streaming service, port 138 buat media data service. Sehingga ada juga pakai tracer. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya di 7.3 dan 7.4-nya akan dijelaskan oleh kawan saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan penjelasan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya ingin melanjutkan materi pada modul 7 setelah eh, dijelaskan oleh kawan saya, Anas Suara. Lanjut materi yang akan saya bahas tentang konfigur DHCP VMware Client atau yang biasa disebut dengan mengkonfigurasi klien DHCP VMware. Oke, next untuk materi selanjutnya ada Cisco Router as DHCP VMware Client atau router Cisco sebagai klien DHCP VMware. Ada beberapa skenario di mana kita mungkin memiliki akses ke server DHCP melalui IP atau ISP kita. Dalam hal ini, kita dapat mengkonfigurasi router Cisco iOS sebagai klien DHCP VMware. Maka pada topik ini akan memandu kita melalui proses tersebut. Oke. Pada gambar di bawah ini merupakan gambar asumsi di sebuah ISP yang telah dikonfigurasi untuk menyediakan alamat IP kepada pelanggan dari rentang jaringan 209.105.201.0/27 setelah antarmuka gigabit internet 0/0/1 dikonfigurasi dengan perintah IP address DHCP. Ya, oke, next. Oke, yang kemudian di sini next untuk materi 7.3.2 konfigur example atau contoh konfigurasinya. Oke. Untuk mengkonfigurasi antarmuka internet sebagai klien DHCP, kita akan menggunakan perintah IP address DHCP yang telah masuk di perintah interface configuration mode atau mode interface. Oke, ya, seperti yang ada pada gambar di bawah ini, contoh konfigurasi DHCP. Oke, mungkin akan sedikit saya jelaskan ya. Oke, yang pertama kita seperti yang diberikan pada definisi ini tentang konfigurasi mode komen, kita masuk di mode interface, ya, mode interface. Nah, kemudian ketikkan perintah IP ya, address DHCP. Oke ya, yang pertama kita masuk ke perintah interface gigabit ethernet 0/0/1. Kemudian kita masukkan perintah IP address DHCP. Nah, seperti yang perintah pada atas sini, kita masukkan perintah IP address DHCP, IP address DHCP. Kemudian tidak lupa kita masukkan perintah no subdot agar apa yang telah kita konfigurasi tidak
hilang atau mati ya. Oke, untuk melihat apakah konfigurasi kita tadi berhasil untuk mengkonfigurasi IP DHCP, gunakan perintah show interface gigabit 0/0/1 sesuai dengan konfigurasi tadi ya. Show ini artinya melihat, melihat ya. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Katakan show IP interface gigabit Ethernet 0/0/1, maka akan muncul gigabit Ethernet 0/0/1 up yang artinya hidup ya. Kemudian untuk internet address-nya di sini ada 209.165.201.12/27. Maka di sini akan tampil IP DHCP yang ditanyakan sebagai up ya. Artinya berhasil mengkonfigurasi IP DHCP-nya. Oke, next. Untuk materi selanjutnya ada home router as DHCP v4 client atau yang bisa disebut dengan router rumah sebagai klien DHCP v4. Oke. Router rumah biasanya sudah diatur untuk menerima informasi pengalamatan IPv4 secara otomatis dari sebuah ISP. Maka hal ini dimaksud agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router terhubung ke Ethernet ya. Jadi misalnya ketika kita memasang apa ya, memasang wifi rumah atau sebagainya, maka di, apa ya, di sebuah ISP itu sudah menyediakan atau mengatur sebuah router agar menerima informasi pengamatan IPv4 atau IP DHCP secara otomatis dari sebuah ISP. Oke, misalnya pada gambar di bawah ini menunjukkan halaman pengaturan sebuah WAN default pada router. Ya, maka di bawah ini sebuah internet diatur ke konfigurasi otomatis atau konfigurasi DHCP. Oke ya. Next, oke selanjutnya ada syntax checker. Cek konfigurasi Cisco router as DHCP client. Nah, atau yang bisa disebut dengan pemeriksaan sinteks mengkonfigurasi router Cisco sebagai klien DHCP. Oke, seperti yang dicontohkan pada contoh yang di atas tadi, ya, di sini ada router ini kita beri nama hostname-nya ini Soho, atau kemudian di sini ada switch dan router raya. Nah, untuk mengkonfigurasi agar si apa ya perangkat ini memiliki meng-setup sebagai IP DHCP, yang pertama kita memasukkan perintah interface gigabit 0/0, kasih tuhan lihat interface g 0/0. Oke, langsung ini. Nah, ini ya, maka akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan perintah IP address DHCP. Maka akan terlihat seperti ini ya. Aktif the interface. Maka sini udah aktif. Dan no shutdown. Soal. Nah, maka di sini sudah tampil ya. Dan untuk berita pertama tadi ada ini kita setting masuk ke mode interface gigabit Ethernet 0/0/1. Kemudian kita masuk ke konfigurasi selanjutnya ada IP address DHCP, kemudian kita nusudunkan. Nah, untuk melihat apakah konfigurasi kita berhasil atau tidak sebagai setup IP DHCP, kita menggunakan perintah show IP interface. Maka di sini sudah ada tampilan gigabit gigabit Ethernet 0/0/1 is up, artinya sudah up ya, sudah berhasil ya. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili daripada kelompok eh, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari penjelasan materi hingga konfigurasi yang mungkin agak sedikit
kurang, ya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pun kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.